Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Struktural Aljabar 1. Kali ini kita akan membahas kuis pada materi himpunan dan pemetaan. Oke, kuis yang pertama, deskripsikan A sama dengan 1-1 dengan notasi pembangun himpunan. Nah, ini bisa macam-macam ya. Bisa A sama dengan X dengan syarat misalnya X-nya dari min 3 sampai 3 dan X adalah bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil di antara min 3 dan 3 itu hanya 1 atau hanya 1 dan min 1. Atau bisa juga X dengan syarat X-nya di antara min 1, X-nya lebih dari sama dengan min 1 atau kurang dari sama dengan 1 dengan X-nya bilangan ganjil. Nah, ini juga sama. Atau bisa juga adalah X dengan syarat nilai mutlak dari X adalah 1 dengan X-nya bilangan bulat gitu misalkan. Nah, maka ini juga hasilnya akan 1 dan min 1. Oke, kuis yang kedua, tentukan benar atau salah. Yang pertama, himpunan kosong adalah anggota dari himpunan kosong. Tentu ini benar, karena himpunan ini ada anggotanya, yaitu himpunan kosong. Jadi himpunan kosong anggota dari himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Jadi benar ya. Kemudian yang kedua, himpunan kosong adalah subhimpunan dari himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Ini juga benar, karena seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa himpunan kosong adalah subhimpunan dari sembarang himpunan. Oke, kemudian yang ketiga, himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Maka ini salah. Karena yang ini adalah himpunan kosong, sedangkan yang ini himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Jadi yang ini tuh bukan himpunan kosong. Dia memiliki anggota. Anggotanya siapa? Himpunan kosong. Kuis yang ketiga, misalkan B adalah himpunan dengan kardinalitas N. Berapakah kardinalitas dari himpunan kuasa dari B? Gitu kan. Oke, kalau seandainya kita punya B yang anggotanya hanya 1, misalnya anggota B adalah 1 begini ya. Ini kan kardinalitas B sama dengan 1. Maka siapakah himpunan kuasa dari B? Yaitu himpunan kosong dan B itu sendiri. Dengan demikian, kardinalitas dari himpunan kuasa dari B adalah 2. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau seandainya kita punya B itu anggotanya adalah 1, 2 begini. Jadi kardinalitas dari B adalah 2. Maka himpunan kuasa dari B, siapakah anggotanya? Yaitu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan B itu sendiri. Dengan demikian, kardinalitas dari himpunan kuasa dari B yang ini ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kemudian, dan seterusnya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kemarin kalau nggak salah kita punya A yang anggotanya ada 3 begitu ya.
maka kita punya kardinalitas dari himpunan kuasa dari A ada 8. Nah, dan seterusnya kalian bisa cek. Jadi ini kalau kardinalitas B-nya 1, kardinalitas himpunan kuasanya adalah 2 atau 2 pangkat 1. Kalau kardinalitas B-nya ada 2, maka kardinalitas dari himpunan kuasanya adalah 4 atau 2 pangkat 2. Kemudian yang kemarin kita punya kardinalitas dari suatu himpunan adalah 3, maka kardinalitas dari himpunan kuasanya adalah 8 atau 2 pangkat 3. Dengan demikian, kalau kita punya suatu himpunan B yang kardinalitasnya adalah N, maka kardinalitas dari himpunan kuasa dari B adalah 2 pangkat N. Sesuai pola yang sudah kita amati. Kalian bisa cek untuk suatu himpunan yang kardinalitasnya 4, 5, 6, dan seterusnya, maka kardinalitas dari himpunan kuasanya pasti ya 2 pangkat kardinalitas himpunannya. Itu. Seperti ini, 2 pangkat 1 karena himpunannya kardinalitasnya 1. Yang ini kalau himpunannya anggotanya 2, maka himpunan kuasanya kardinalitasnya adalah 2 pangkat 2, dan seterusnya 3, ini maka ini 2 pangkat 3. Maka ini kardinalitasnya N, maka kardinalitas dari himpunan kuasanya adalah 2 pangkat N. Kuis yang keempat, diberikan himpunan kuasa U adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian A adalah himpunan bilangan bulat genap, dan B adalah himpunan bilangan bulat positif. Tentukan yang pertama B komplement. B komplement berarti yang bukan B, tapi masih tetap dalam semesta U. Oke, semestanya adalah bilangan bulat, tapi yang bukan B, berarti tapi yang bukan bilangan bulat positif. Berarti siapa? Berarti B komplementnya adalah X dengan syarat X-nya adalah bilangan bulat non positif. Jadi bukan bilangan bulat negatif ya B komplementnya, tapi bilangan bulat non positif. Karena kalau bilangan bulat negatif berarti 0 tidak masuk di situ. Sedangkan bilangan bulat non positif itu berarti 0 masuk di situ. Kan komplement dari B itu yang non positif berarti. Karena bilangan positif itu dimulai dari setelah 0 gitu ya. Jadi 0 itu tidak masuk sebagai bilangan positif. Oke. Kemudian A min B. A min B adalah himpunan A tapi yang tidak di B. Berarti adalah X dengan syarat X-nya adalah bilangan bulat genap tapi yang tidak ada di B. Berarti bukan bilangan bulat yang positif. Jadi genap tapi bukan yang positif. Berarti siapa? X-nya adalah bilangan bulat genap non positif. Oke, kalau kita jabarkan tadi yang pertama B komplement, X bilangan bulat non positif. Berarti ini adalah siapa? 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian yang ini bilangan bulat genap non positif. Berarti 0 tuh masuk genap ya. Kemudian min 2, min 4, min 6, dan seterusnya. Oke, kuis yang kelima,
Diberikan A, himpunan A, B, C, D, E, F, kita diminta mencari partisinya, selain dari partisi yang kemarin ya. Yang ini bebas ya. Yang penting yang penting adalah syaratnya dia partisinya masing-masing himpunannya bukan himpunan kosong, kemudian kalau saling diiriskan harus himpunan kosong, dan kalau digabung jadi kembali ke A. Bebas mau partisinya satu, kalau satu ya A itu sendiri, atau dua, atau tiga, atau empat, atau lima, atau enam, maksimal 6 ya, karena ini A himpunannya ada 6. Kalau 6 partisi jadinya siapa? Yaitu A1 ya A, A2 B, A3 C, A4 D, A5 E, A6 F. Nah, ini himpunan ini adalah partisi dari A. Karena masing-masing bukan himpunan kosong, kalau diiriskan jadi himpunan kosong, dan kalau digabung jadi A. Atau bisa juga membuat partisi yang lain, yang misalkan hanya ada dua. Misalkan partisinya adalah X1, yaitu A, B, C, X2 adalah D, E, F. Ya, boleh-boleh saja, ya kan? Oke, lanjut ke kuis 6. Diberikan himpunan A, min 212, himpunan B, 149. Apakah himpunan H, yang anggotanya adalah pasangan terurut 1,4 adalah pemetaan? Ingat kembali definisi dari pemetaan. Sebuah subhimpunan F dari A cross B adalah pemetaan dari A ke B jika dan hanya jika untuk setiap A di A terdapat tepat satu elemen B sedemikian hingga pasangan terurut A, B berada di F. Nah, berarti kita cek apakah setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu di B, sehingga pasangan terurutnya ada di H. Kita cek. Untuk A sama dengan 1, jadi untuk A sama dengan 1, ternyata punya pasangan tepat 1 di B, yaitu 4, sehingga 1,4 ada di H, yang ini. Oke. Tetapi untuk A sama dengan min 2, apakah dia punya pasangan tepat 1 di B sehingga pasangan terurutnya ada di H? Ternyata kan tidak, karena H anggotanya hanya ini saja, hanya 1. Dengan demikian, H bukan pemetaan, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B, yaitu min 2 dan 2. Oke, lanjut ke kuis yang ketujuh. Secara umum, bagaimana menunjukkan pemetaan tidak surjektif? Kan kita harus tahu dulu definisi pemetaan surjektif itu apa. Pemetaan surjektif adalah pemetaan yang setiap anggota kodomain memiliki pasangan di domain. Dengan demikian, untuk menunjukkan sebuah pemetaan tidak surjektif, maka kita cukup menunjukkan ada satu saja anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan di domain atau tidak memiliki prapeta. Maka otomatis pemetaan yang seperti itu bukan pemetaan surjektif. Oke, kuis yang ke-8 diberikan Z himpunan bilangan bulat, kemudian A himpunan bilangan bulat non-negatif, dan B adalah himpunan bilangan bulat non-positif.
Oke. Kemudian diberikan pemetaan G dari Z ke A, yaitu Gx sama dengan X kuadrat, dan F dari pemetaan dari A ke B, yaitu Fx sama dengan min X. Dengan demikian, pemetaan komposisi dari F dan G, yaitu F bundaran G adalah min X kuadrat. Pertanyaannya, apakah F bundaran G surjektif? Ya. Jadi apakah F bundaran G X sama dengan min X kuadrat ini surjektif atau tidak? Yang pertama. Oh ya, tadi kan G-nya dari Z ke A, F-nya dari A ke B. Berarti F bundaran G itu dari Z ke B. Gitu ya. Kalau lupa, oke saya ingatkan kembali. Ini Z, ini A, ini B, ini adalah G dari Z ke A, kemudian ini adalah F dari A ke B. Maka ini adalah F bundaran G. Jadi F bundaran G itu dari mana ke mana? Dari Z ke B. Kemarin kan pertanyaannya pada bingung menentukan surjektif atau injektif atau tidak kalau pada pemetaan komposisi. Ya sama aja. Jadi ini F bundaran G itu anggaplah sebuah pemetaan H gitu ya. Tapi kita sudah tahu karena sudah kita cari H-nya itu siapa atau F bundaran G-nya itu siapa. Sudah kita cari seperti ini, yaitu X min X kuadrat. Jadi ini ya tinggal dimisalkan saja. Jadi Hx sama dengan min X kuadrat. Dan H-nya dari Z ke B, begitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian pasti jadi tidak bingung lagi gitu ya. Jadi ini bisa dimisalkan sebagai sebuah notasi H biasa gitu. Oke, nah pertanyaannya kembali lagi, apakah F bundaran G surjektif? Yang kedua, apakah F bundaran G injektif? Untuk melihat F bundaran G surjektif atau tidak, kita pertegas dulu intuisi kita dengan mencoba-coba gitu ya. Bisa dicoba dengan menggambarkan diagram. Ini Z, ini B. Z adalah himpunan bilangan bulat. B tadi siapa? Bilangan bulat non positif. Oke, bilangan bulat non positif. Berarti di sini ada 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Gitu ya. Bilangan bulat ada min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Fungsinya adalah F bundaran G, yaitu ini tadi. F bundaran G, X, min X kuadrat. Oke, kira-kira surjektif atau enggak? Kira-kira apakah semua anggota B punya prapeta di Z atau enggak? Gitu kan? Oke, kita cek. Kalau 0, punya enggak prapeta di Z? Tentu ada, yaitu 0. 0 dibawa ke min 0 kuadrat, yaitu 0 itu sendiri. Kemudian kalau min 1 dibawa ke min 1 kuadrat gitu kan. Berarti ini dibawa ke min 1. Kalau min 2 berarti dibawa ke min dari min 2 kuadrat. Berarti dibawa ke min 4. Kalau 1 yaitu min 1 kuadrat ke min 1, kemudian kalau 2 min 2 kuadrat berarti min 4, dan seterusnya. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa
bahwa min 2 tidak pernah punya pasangan di Z. Jadi tidak ada bilangan bulat Z yang kalau dikuadratkan hasilnya 2, ya kan? Nggak ada. Karena akar 2 itu bukan bilangan bulat. Begitu juga min 3 pasti tidak punya pasangan di Z. Siapa di Z yang kalau dikuadratkan hasilnya 3? Kan nggak ada. Yang kalau dikuadratkan hasilnya 3, kemudian diberi tanda negatif jadi min 3, kan nggak ada. Gitu ya. Dengan demikian, karena ada anggota dari kodomain yang tidak punya prapeta di domain, berarti F bundaran G tidak surjektif. Sedangkan apakah F bundaran G injektif? Dari diagram ini kita juga sudah bisa melihat bahwa dia tidak injektif karena ada dua anggota dari domain yang berbeda. Misalkan ini min 2 dan 2, tetapi pasangannya sama, yaitu min 4. Berarti F bundaran G tidak injektif. Karena pemetaan injektif itu haruslah dua elemen berbeda di domain, haruslah pasangannya berbeda juga di kodomain. Oke, sekian jawaban kuis yang bisa saya berikan. Sampai jumpa di seri kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.